Terima kasih Anda masih menyaksikan IDXNL dan kita akan lanjutkan terkait dengan informasi hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDXNL terkait dengan perusahaan konsultan keuangan independen PT Joska Financial Indonesia atau Joska. Saat ini yang ramai diperbincangkan oleh publik terkait dengan salah satu klien yang merasa dirugikan hingga puluhan juta rupiah. Yang menanggapi hal tersebut dalam keterangan resminya pada Selasa, founder dan juga CEO Joska Indonesia, Akar Abiasa Fitzuno menjelaskan bahwa berdasarkan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak, setiap klien mempunyai hak untuk mengikuti atau menolak setiap saran yang diberikan. Sementara di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan berencana untuk memanggil manajemen Joska Indonesia dalam waktu secepatnya. Ya, informasi ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah netizen. Kita lihat dari Gregorius Ardia yang menyebutkan bahwa tidak menjawab tanggapan dari Joska, katanya. Ini lebih pada jawaban yang template. Ini salah satu komentar dari netizen. Kemudian dari Girindrada, invest yang paling aman memang dikelola secara pribadi. Itu kita kembali lagi, kita serahkan kepada keputusan investor tentunya. Kemudian dari Arya, masalahnya dibelikan ke saham yang nggak liquid sih. Semoga saja ada jalan keluarnya. Ini dia, semoga memang ada win-win solution ya terkait dengan investasi yang sudah ditanamkan tentunya oleh investor. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Vicencia. Baik, Mbak Catherine. Ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Ini ada informasi terkait dengan ada lagi bisa dikatakan investor ya yang merasa dirugikan begitu dengan dana investasi yang sudah dia tanamkan begitu di salah satu perusahaan pengelola investasi. Bagaimana tanggapan Anda? Memang mungkin kalau misalkan perusahaan pengelola investasi dan investornya itu mungkin harus lebih gimana ya, perjanjiannya itu bagaimana gitu secara transparansi. Apakah si investor tahu dananya investasikan ke saham-saham apa saja begitu, atau kalau misalkan mungkin kan investor kan bisa memberikan approval atau memutuskan bagaimana untuk keputusan investasi ke depannya gitu. Jadi mungkin dari investornya sendiri juga harus hati-hati untuk ke depannya bagaimana kalau misalkan dananya dikelola oleh institusi seperti itu atau pemilihan saham-sahamnya dalam investasi begitu. Baik, ada tanggapan apakah sebaiknya memang dikelola secara pribadi saja begitu atau tetap memanfaatkan jasa pengelola dana investasi begitu? Bagaimana? Memang kalau mungkin beberapa investor lebih memilih ya untuk menggunakan jasa karena mungkin nggak ada waktu atau keputusan investasinya bisa lebih dibantu begitu. Tapi memang kalau misalkan investor sendiri bisa gitu untuk mengelola, lebih baik memang secara mandiri ya, karena semua risiko jadi kan memang pertanggungjawaban dari investor sendiri. Jadi emang tidak perlu menyalahkan orang lain karena semua keputusan diambil oleh investor.